kan kulkas tambah T/2 dengan, T in power. Jadi kalau misalnya kita ubah 10 tambah per 100 biar, T itu in second, diubah jadi detik gitu. Kan dari dikali. Jadi, iya sih tadi tadi kan gua, nyoba soal ini juga ternyata salah, ternyata ada di sini, detiknya, gitu. Yang depannya 10T-nya nggak dikali juga berarti? Itu nggak apa? Eee, enggak, tadi tadi waktu nyoba, enggak sih, cuma perlu T-nya aja yang diubah, karena yang variabel pengubahnya itu cuma ada T gitu, bukan, total voltase semuanya gitu, cuma titik awalnya aja, jadi, jamnya nambah, titik awalnya tetap sama gitu. Tapi kalau misalnya ubah dari jam ke detik, kan dikali 3.600, kenapa 3.000 langsung di bawah deh? Eee, Mana tadi? Oh ya kenapa nggak dikali, T kali 3.600 gitu kan ya? Eee, Gimana tadi? Terminal voltase, gimana nih? Ya kalau 10 tambah T/2. Eee, oh iya ya, kenapa nggak kali 3.600, kalau diubah ke detik? Seharusnya voltasenya jadi lebih banyak. Mmm, satu jam kan 3.600 detik. Berarti iya, T T tiga kali T kali 3.600 bagi 2. tadi gimana ya, kok mikirnya kayak gini sih, kalau jam ke detik kan kali 3.600. Kayaknya salah deh tadi, eee, kalau kalau jadi, kali kalau kayak gitu kan berarti 10 tambah, berapa, 1.800 T ya? Iya. Kalau diintegralin jadi 10 T tambah 900 pangkat 2 dengan batasnya, 4 kali, ya begitu seharusnya. Mmm, iya deng, kayaknya harusnya kayak gini ya? Iya. Voltase berarti yang ini dihapus aja deh. Mmm, eh, kok kehapus semua? Oke, mungkin kalau diintegralinnya karena nulisnya susah jadi integralin sendiri.
Oke, lanjut lagi, terus ya ini selanjutnya kayaknya soalnya sama-sama semua, eee, ini ada gambar, tinggal dikaliin cari luasnya aja sih ini kan ya, power konsumsi dalam 1 hari gitu, kayak total energinya ya tinggal, daya dikaliin jam, karena ini perlu juga kan kWh jadi tinggal dikaliin 800 dikali 6 tambah 200 deh, 200 sorry 200 kali 6 tambah 800 kali 2 sekian sekian gitu. Sekalian tulis aja, kalau di sini kan jadinya di misalnya, eee, dari 6 6 dikali 200 tambah, eee, 2 dikali 800 tambah, jam 8 sampai jam 6, 2, 4, 6, 10 jam dikali 200 juga, terus, 1.200 dikali, 4 jam, 1.200 tambah, 200 lagi kali 2 jam, lihat, mmm, iya, mmm, nah ya gini, buat, hasil akhirnya mungkin, hitung sendiri aja, males ngitung, eee, mungkin kayaknya buat bab 1, eee, ini aja deh, bab pertama. Terus masuk ke bab 2, di sini ada Ohm Law, ini rumusnya R rho L per A, rho itu resistivity, L itu panjang, A itu, luas. Ini ada, rumusnya sama dengan IR, terus ini ada kayaknya baru deh, konduktansi G tulisannya ini nilainya 1/R, eee, di sini, apa nih satuannya Siemens, nggak tahu nih bacanya gimana, eee, measure in mHoles atau konduktansi, terus di sini, latihan-latihannya tinggal masukin rumus, mmm, nah ini, ada node, branch, sama loop. Kalau branch ini sini pengertiannya represent a single element voltage, source or resistor. Berarti kalau branch itu, komponennya. Misalnya di sini kan ada, sumber yang plus minus itu ada resistor, resistornya di sini ada 3, ada, sumber arus lagi ini 2 ampere gitu. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4, ada 5, branch. Terus kalau node di sini, point of connection, titik koneksi di antara 2 atau lebih branch. Mungkin kalau pengertiannya ini agak susah sih pahamin, jadi lebih enaknya langsung, eee, latihan soal. Loop ini juga mungkin waktu SMA sering dengar, terus di sini kalau di SADIKU ada rumusnya B sama dengan L tambah N kurang 1, B itu branch, N itu nodes, L itu independent loop, eee, sama kurang 1. Oh ya tadi sempet agak nanti aja, mesh sama loop yang di sini yang dipakai itu gimana? Eee, agak tadi ada sempet yang bingung, eee, terus kalau ya ini latihan, boleh nggak sih dibaca dulu, berapa branch sama nodes di sirkuit ini. Jadi di sini ya udah ada sih tulisannya kalau, branch itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5, sini 5 branch, terus di sini nodes itu kan, bersambungan antara elemen-elemen gitu. Jadi kalau di sini, yang bawah itu 1 karena dia ini bisa
bisa aja gitu dibikin sebuah titik, terus di sini juga ada satu, bisa dibikin satu titik, ini juga ada. Jadi kalau digambar itu ini ada titik, titik, ini ada resistor, di sini it eee, eee, nah gini, sini ada resistor, jadi ada 3 nodes gitu, 1, 2, 3 yang ngehubungin elemen. Eee, terus ini yang tadi Kirchhoff, masuk di bab 2 ternyata, hukum Kirchhoff. Ini Kirchhoff, yang arus, ini, sigma arus sama dengan nol, artinya, jumlah algebra occurrence entering a node or a closed boundary is zero. Jadi, eee, yang masuk dikurangin yang total yang masuk sama yang keluar itu hasilnya nol. Terus di sini, penjelasan-penjelasannya. Terus ada juga, KVL, ini yang voltage. Ini kalau, tapi di sini ada, syaratnya ini closed path, ke dalam loop itu nol. Terus ini contoh-contoh soalnya, mmm, contoh soal juga ini dibagi jadi 2 loop, eee, ini resi kalau kalau sekarang kan bab 2 ini masih sampai resistor ya, belum pakai ada kapasitor, induktor gitu. Jadi kalau resistor sendiri, itu kalau seri, itu nilai, R totalnya itu tinggal ditambah kalau seri. Berarti kalau misalnya tadi kan ada konduktansi yang G itu ya, berarti kalau G, 1/G tambah 1/G tambah tambah sekian gitu, kalau buat serinya. Terus kalau misalnya buat paralel, kebalikannya, kalau kebalikan kan kalau paralel ini voltasenya sama. Jadi kalau voltasenya sama, kalau dihitung-hitung bisa jadi kayak gini, 1/R ekuivalen itu sama dengan 1/R sama. Nah, lanjut, nah ini kalau, eee, yang konduktansi tadi, berarti kalau, apa sih, paralel ya, itu G-nya cuma ditambah-tambah aja. Eee, terus ini contoh soal, nah mungkin ini kalau nggak salah, lumayan membingungkan juga awalnya, tapi di sini lebih digampangin karena ada titiknya C, D, B gitu. Jadi, buat bikin notnya itu lebih gampang gitu. Sebenarnya sudah ada pembahasannya sih, tapi mungkin kita bahas sedikit aja mungkin, eee, gimana ya, eee, nggak usah diselesaiin perkaliannya, kita cuma sampai, eee, lebih, apa, disimpelin, disimpelkan. Jadi di sini titik, titik A, mhm, terus di sini ada titik C, eee, mungkin di sini, caranya macam-macam sih, jalannya macam-macam. Dari sini kalau gua, dari C kita bikin ke B, mana nih kursornya, ke B itu kita B itu kita jadiin satu titik aja, ini 3 ampere, 10, terus kita bikin D itu ke satu titik juga kita gabungin, mmm, terus yang ke B juga ada lagi, ke B itu ada lagi ini, berapa itu, 6. Kelihatannya kalau ada jembatan gitu ya, itu, kalau gambar kayak gitu kayaknya lebih, bikin pusing. Terus dari, C ke B, yang langsung C ke B kan ada 2, ya, ada 1, ada 2. Jadi kita bikinnya biar enak terus terstruktur gitu, 1, 2, yang ke B, langsung ke B.
yang C langsung ke B. Terus kalau misalnya dari D ke B itu ada 2, ada ini sama sini. D ke B itu ada di sana, ini kita tulis 4 aja. Terus ada 2, ini 1, 2, ini 1 ohm, sini 5 ohm. Baru di sini ke luarnya, B, finalnya. Terus kalau nyarinya gimana? Berarti kan kalau kayak gini kita, lebih gampang gitu, ngitungnya. Ganti ini dulu, karena Bilang 12 kemana, Jul? ah? Yang 12. Oh yang 12, berarti sama juga, sama ini yang D itu sama ini juga, ini aja 12. Jadi di sini, biar lebih gampang, eee, bikinnya bisa kayak gini, eee, ini diseriin dulu 5 sama 1 kan jadi 6, terus di sini ada, eee, 12, 4 sama 6 kita paralelin dulu, terus di sini ada 3 sama 6 kita paralel juga, terus yang ini kita tambahin sama ini ada 1 ohm. Nah jadi gitu, berantakan jadinya. Ya, pokoknya yang pertama itu kita bisa 12 cariin paralel sama 6, terus, kita tambahin 1, kita paralel lagi, ke 3 yang paralel sama 6, baru ditambah 10. Nah, panjang sih, jadi lebih biar nggak pusing aja sih bikinnya disederhanain gitu. Oke. Terus ini juga kayaknya kompleks, eee, apakah kompleks nggak tahu, kayaknya, rame juga soalnya, tapi ini kalau kita bikin, apa, titik notnya itu ada biar lebih gampang ada ya 1, terus sini ada lagi, ini ada lagi ya, sama di sini jadi 1. Jadi, ya biar lebih gampang sih, eee, harus tahu notnya dulu di mana, terus bisa kita, eee, hitung. Buat kayak gini kan, ini bisa kita paralel, terus ini juga bisa kita ini juga bisa, ya gitu. Terus, ini di hmm, eh, kayaknya ada yang salah, eee eee, iya, ini di paralel, terus diseriin sama 1, baru bisa, paralel lagi sama semuanya yang atas sini, baru lagi bisa diseriin sama 2 ini kita paralel, terus baru semuanya deh, nah kayak gitu. Eee, terus ini pakai yang G kurang lebih sama aja, eee, nah ini masuk ke Y delta transformation, di sini kelihatannya kayak hafalan rumus gitu aja sih, tapi, bagusnya dipahamin juga.
munculnya dari mana, kalau di sini kan ini sih lebih gampang gambarnya. Kalau kalau dari sini kan rumusnya ada R3 itu R3 itu, eee, oh ya jelasin dari awal aja. Jadi, Y delta itu transformasi dari, eee, bentuk kayak gini, Y gitu, atau yang kayak gini, bisa ditransformasikan ke bentuk yang delta kayak gini, atau yang kayak gini. Jadi ini bisa bolak-balik, yang ke kiri bisa ke kanan, yang kanan bisa ke kiri bentuknya. Caranya gimana, kan ini, ada yang, 2 di atas, ada yang samping kanan kiri. Caranya, pakai rumus yang kayak gini. Jadi R3 itu, misalnya di sini R3 gitu, ngitungnya berarti RA dikali RB ditambah per RA tambah RB tambah RC. Terus juga sama kayak lain R2 berarti RC kali RA, R1 berarti RB kali RC. Terus buat kebalikannya, di sini, RA itu dapat dari mana, RA itu berarti kalau di sini, kan dari Y ke delta ya kalau berarti R1-nya dikaliin semua sih, ini dikali, ini dikali, ini dikali, terus dibagi sama, apa, itu namanya lurusannya gitu, RA kan ya sama R1 gitu, sama lawannya gitu, RA pakai R1, RB pakai R2, RC pakai R3. Jadi RC pakai R3, yang RB pakai yang R2. Mmm, terus, di sini ada contoh soalnya, kalau ini masukin rumus gitu aja, terus ini contoh soal. Nah, kalau contoh soal ini, kan ada bisa atas ini yang delta atau yang bawah juga bisa. Nah, yang bawah juga bisa kan, yang bawah juga bisa. Jadi, terserah aja di sini kalau bukunya kalau nggak salah ngambil yang atas deh. Nah iya, yang diubah yang atas, eee, jadi tinggal dimasukin rumus juga. Eee, ini aplikasinya, mmm, ini contohnya. Kayaknya masuk itu aja deh, Mas, PR aja, eee, karena banyak banget soal masuk ke PR, iya iya. Bentar mau minum dulu, udah 1 jam ternyata, 7:45. Oh ya kalau PR ini kan, gue nggak tahu sih jawabannya ini bakal bener semua atau enggak, jadi kalau misalnya ada yang salah atau gimana bilang aja. Eee, di sini, gimana ya, bikin baru, eee, oke, eee, di sini yang A dulu kita ngerjainnya, eee, bentar mau lihat catatan dulu takut salah, eee, oke, mmm, tulis di sini gimana caranya bisa, mmm, bisa, mmm, gini aja, di sini terdapat 6 buah elemen tertentu membentuk rangkaian listrik arus searah
sebagaimana ditunjukkan oleh gambar berikut. Di sini rekan ukuran, yang sudah diketahui ada beberapa, elemen satu sudah dua-duanya tegangan sama arus, nomor 2 cuma tegangan dan lain sebagainya. Terus kita, yang pertama Anda diminta melengkapi data tersebut dengan berprinsip pada hukum-hukum dasar kelistrikan. Yang B, identifikasi tipe dari setiap elemen tersebut, apakah elemen pasif, elemen aktif independen, atau elemen aktif dependen. Yang ketiga, hitung daya disuplai atau diserap, itu hitung jumlah muatan. Yang terakhir, energi yang disuplai dari elemen aktif saja. Oke, yang pertama, mungkin yang ngisi, gimana, elemen 2 gini aja nulisnya elemen 2, eee, arus. Itu elemen 2 arus gimana caranya? Kita tulis aja lah biar gampang. V1 itu 10 volt, langsung 10 aja, 10, I-nya negatif 0,3, ah, terus ya, terus, kedua negatif 4, arusnya nggak diketahui, dua, yang 4 nggak diketahui, negatif 12, arusnya tiga, 3, 5, ini nomor 6 kayaknya udah kelihatan sih ini kan, 3V4 berarti dia, bukan independen, dia dia bentuknya dependen karena dia dipengaruhi oleh nomor 4. Terus apakah nomor 4 independen nggak tahu ya, nanti kita lihat, eee, dia aktif atau bukan nomor 4. Maksudnya nomor 6 ini dia dependen, terus kita kalau buat nyari sisanya yang belum diketahui, ini ya, gimana caranya, kita bisa, eee, kayaknya kayaknya macem-macem sih, eee, tapi tadi gua ngerjain, pakai apa sih, loop, ya loop, mana sih kursornya hilang, loop. Misalnya di yang pertama ini kita loop-nya karena ngikutin arus yang paling banyak aja, gini. Terus yang ini juga ngikutin yang biar searah, loop satunya, biar yang tiganya sama-sama arah. Terus yang terakhir juga kayak gitu. Eee, terus buat nyarinya kita, mungkin yang, V2, V3 ini dulu, kita bisa nyarinya, mmm, kalau itu kan mereka beda arah, kita pakai apa tadi, hukum KVL, Kirchhoff Voltage Law. Jadi di sini kan, mmm, ya kalau kayak gitu sama aja sih, negatif V3 sama dengan 0. Jadi V2 itu sama dengan V3. Di sini terus, karena V2 udah dapet, jadi, V3-nya itu sama dengan negatif 4 volt, eee, terus, eee, pakai, yang, loop lainnya dari V1 itu V3, V4 itu, bisa V1 dikurang V4 ditambah V3 itu sama dengan 0. Jadi, ketika seperti itu, V1 tadi sudah diketahuin, V4-nya nggak tahu, gimana ya, kurang V4,
ditambah V3-nya tadi, V3 tadi -4. Terus berarti V4 sama dengan, 10 dikurang 6, kurang 10 kurang 4, berarti ini, 3 sama 4 udah diketahuin, yang nolnya tinggal kita cari aja itu 3 dikali V4 ya, jadi, 18 volt. Itu udah jadi udah didapetin ini yang kosong-kosongnya berapa, mungkin bisa sih kalau nggak salah tadi yang nyari, V6-nya tuh kalau pakai, loop gitu jadi V4 V4, V6 gitu, V5 gitu deh, jadi bisa. Terus ini kan kita nyari V, terus kalau misalnya nyari, arusnya, bisa nyari titik-titik, temuan aja sih. Mmm, yang diketahuin mana aja tadi? 3, I1, I5 diketahui, mmm, oh draw-nya hilang, kita bisa, mmm, di sini, eee, ini kan I2 ke sana, I3 ke sana, I1 ke sana, jadi kita, eee, yang pertama bisa kita, kayak gini, kayak, eee, pakai tadi kan pakai KPL, sekarang pakai KCL, kern, itu kan ada I2 ditambah I3 karena searah juga, hasilnya dia bakal yang keluar I1. Tapi ini banyak, ada juga sih ngelihat kayak, I2 tambah I3 terus dikurangin I1 karena dia arahnya, keluar gitu, kayaknya sama aja deh. Ya, sama sih, kan hasilnya sudah 0 gitu. Jadi, I2 kita nggak tahu berapa, I2, I3-nya negatif 0,2, 2,2, I1-nya itu, eee, negatif 0,3, 0,3, jadi, I I-nya kayaknya I kecil aja deh, jadi I2-nya kan, mmm, negatif 0,1 ampere. Terus kalau sebelahnya, eee pakai yang ini lagi, eee, yang ini ada keluar, keluar juga, ini keluar juga, ini arah keluar juga, iya, jadi bisa kita tulis, mmm, itu ada negatif I2, I2 dikurangin I3 dikurangin I4 dikurangin I5, terus karena nggak bisa kita kaliin negatif 1 semua sih, atau kita langsung substitusi kali negatif 1, kalau kita substitusin langsung, eee, 0,1 tambah 0,3 eee, 4 ya, kur terus di situ hasilnya 36, 0, itu sama dengan sampai itu 0,6 ampere, terus yang kosong ada apa lagi?
2, 4, 6. 2 2 sudah, 4 sudah, yang nyari 6 kita, eee, buat nyari 6, di sini kalau gue sih nyarinya karena ini seri kan yang 5 sama 6 ini seri, pakai konsep seri aja. Kalau seri dia kan seharusnya, arusnya sama. Jadi, kalau I5 I5 itu sama dengan I6 seharusnya. Karena dia, seri jadi arusnya sama, jadi I6 itu, eee, yang I5 berapa nih? 0,3 ampere. Jadi gitu, buat yang A. Eee, terus kalau yang B, yang B identifikasi dari setiap elemen tersebut apakah termasuk elemen pasif, elemen aktif independen, atau aktif dependen. Di sini bisa kita kalian nyari nomor C juga sih, hitung daya yang supply, jadi hitung daya yang disuplai, itu kan, voltase dikali arusnya, P1 itu kita kaliin 10 kali 0,3 itu, langsung jawabannya aja biar cepet, udah jam segini, 3, 4, P2 itu, kali 0,4 karena sama-sama negatif jadi, positif. P3 itu 0,8 watt, P4 itu, eee, berapa, 2,6, P5 itu 3,6 juga, P6 itu 18 dikali, negatif 0,3, negatif 5,4 watt. Nah jadi, kalau dari sini bisa, nomor 2 bisa dijawab juga sih. Jadi di sini, eee, karena dia mengeluarin daya jadi dia bisa dibilang aktif. Terus, apakah aktif independen atau dependen, tadi kita nemunya nomor 6 ini kan dia bergantung sama nomor 4. Jadi nomor 4 ini karena nomor 6 juga nilainya negatif, dia seharusnya aktif dependen. Dan, yang nomor 1 itu karena sejauh ini nggak ada apa-apa, jadi cuma aktif independen. Terus yang lain karena dia menerima daya gitu, jadi dia, pasif semua. Jadi ini juga pasif untuk yang B dan C. Terus nomor D nomor D hitung jumlah muatan yang keluar masuk dari terminal elemen 2 jika rangkaian dioperasikan selama 1 jam. Eee, yang D itu, jumlah muatan Q, totalnya berapa? Q-nya berapa ditanyain, jadi caranya, bisa, diintegralin gitu sih, tapi ini, Q Q, 2 Q-nya 2, yang 2 itu nih 0,1. Mhm. Gitu. Karena dia nggak berubah terhadap waktu sih, seharusnya kita aman aja langsung kita kaliin gitu, Q-nya sama dengan Q2 dikali T. Karena arus itu, satuannya per detik jadinya negatif. Karena juga itu kan, nilainya negatif ya, itu artinya cuma, ngasih tahu arahnya aja, arah. Jadi kita kalau buat nyari muatan, masukin angkanya aja dikali karena 1 jam kali 3.100, berapa tuh, 360 ya? Langsung keisi tadi, dari 360 kalau terus, mmm, yang E, berapakah energi yang disuplai dari seluruh elemen aktif? Berarti cuma ada, energi yang satu sama, energi, 6. Kalau buat satu sendiri kita nyarinya kan, elemen karena, eee, itu apa sih, P dikali waktu ya, atau enggak P dikali arus dikali waktu, tapi karena, eee, dayanya udah diketahuin jadi langsung aja nih,
1 hari penuh, mmm, kita nggak diminta itu sih apa, apa sih namanya, satuannya dalam bentuk apa gitu. Jadi kita bisa aja nulis, watt hour gitu. Yang misalnya yang 1 negatif 3 dikali 24 gitu. Jadi kan negatif 72 watt hour. Oke. Terus kalau N6 berarti kan, bisa dikali langsung, jadi 0,4 dikali 24 gitu. Jadi tahu. Nah, jadi nomor 1 kayak gitu. Kalau misalnya ada yang salah, eee iya, yang karena yang 3V4 ini, dependen. Jadi ini nomor 1, insyaallah benar, semoga benar, kayak gini. Terus bisa dinamain nggak sih? Mmm, oh ini nomor 1 var, eee, tugas 1. Terus, eee, lanjut nomor 2, nah nomor 2, 2, mmm, 2, kita ganti nama dulu, 2 var tugas PR1. Nah, terus di sini, tadi gue sempet nyoba nomor 2 tapi nggak tahu bener apa salah ngitungnya yang nomor untuk bagian B. Nah ini yang nomor 2, ada berapa note, loop, dan branch pada rangkaian tersebut. Mungkin dari A dulu. A itu, kita cari note-nya berapa, terus, eee, loop-nya berapa, branch-nya berapa. Kalau note sendiri, kita bisa nyari aja dulu. Yang pertama dari di sini sih, pemisah dari tegangan kena sama, resistornya 1. Terus di sini juga ada, eee, jelek, ini ada, terus di sini ada, digabung, terus di sini ada bawah tadi, terus di sini pertigaan ada, di sini juga ada. Jadi di sini notnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Untuk loop ini sebenarnya, eee, tadi sempat ada nanya temen, terus bentar loh, bentar, eee, kalau, eee, di mana sih buku Sadiko ya? Sadiko, mana sih? Oh iya bab 2 deng tadi, sorry sorry. Eee, ini bab 2 akhir, bukan halaman awal-awal tadi, eee, ada rumusnya nih, B sama dengan range itu nol tambah independent loop kurang 1. Oh yang not, jelasin ulang. Yang not itu pokoknya dia sebagai ini aja, point of connection, titik koneksi. Jadi, kalau misalnya, eee, bikin baru aja, nih, bikin pisah soalnya. Mhm. Yang not ya, not itu yang pastinya dia, sebagai titik
penyambung antara elemen-elemen gitu. Tapi tiap elemen itu bukan berarti nggak bisa nyambung, ada 2 atau lebih elemen gitu bisa nyambung di satu titik maksudnya. Jadi yang pastinya sih buat voltase sendiri kan dia, sendiri gitu. Jadi dia ada sendiri, kegedean, eee, ya pokoknya di sini ada, aduh, berarti di sini ada. Terus juga kalau misalnya kita pindah ke bawah gitu, sebenarnya kan ini R6 ini kita bisa aja nyambung gitu ke sini, R8 juga kita bisa nyambung ke sini. Kalau ini kan kita, harus ke sini dulu, baru disambung. Nah, sebenarnya kalau di dunia asli gitu, kan kita bisa aja langsung nyambung gitu R8 sampai R6-nya, habis, kena resistor, langsung sambungin kabel jadi satu. Jadi itu bisa dijadiin satu node, satu pertemuan lah, satu titik pertemuan. Di sini juga kan, ini juga ya sih kalau ini kan udah jelas gitu, jadi satu titik. Nah, terus kalau di sini juga kan, sebenarnya ini, cuma gambar aja sih, jadi kelihatan jauh gitu di sini. Sebenarnya kalau mau, ya bisa langsung ketemuan di sini gitu, satu titik junction gitulah. Atau gimana sih, kata-kata yang bagusnya biar bisa kita terus juga kalau di sini kan sorry sorry, nah di sini, jadi kalau, di atasnya sini kan dia juga, sebenarnya bisa tergabung gitu, tergabung R2, R3, sampai R5 ini kegabung, mungkin dibikin yang versi kegabungnya sih habis ini. Nah itu juga di sini kan bisa digabung gitu. Jadi, kalau misalnya ini, bawah lagi deh, ada plus minus gitu, eee, ini kalau misalnya, kayak cara aslinya gitu, kabel bisa belok-belok. Ini ada R1, R1, terus di sini ada not lagi, ngikutin sini ya. Jadi, di sini ada R3, terus di sini juga ada R2, jadi dia, ketemu lagi gitu, satu titik gitu, satu poin. Terus dia bisa juga ke R5 kan, R5, terus selain R5 dia juga ke R4, R4, 4, terus dari R5 sama R4 ini kan ketemunya karena R7 gitu. Ini ada lagi dan, eee, tambah jelek ya. Nah terus di sini, ada lagi, ini juga ada lagi, kayak gitu jadi sini R7, R6, R8 gitu. Tambah jelek. Dasar. Eee, Gimana ya ngejelasinnya? Kalau teman-teman lain yang udah paham ada penjelasan yang bisa lebih gampang dipahami nggak? Cara pahaminnya gitu, penggunaan kata-katanya? Iya. Oh, pojok kiri atas kenapa masuk not? Karena ini, kan, ini apa sih, sumber ya, sumber kan dia juga termasuk elemen gitu. Jadi dia, sebelum, eee, nyambung ke elemen lain, ke elemen yang resistor satu ini, dia harus ada not dulu, harus ada pemisah gitu. Kalau di sini kan kayak, eee, tiap not itu, disambung sama salah satu elemen gitu. Dari situ sama sini disambungin sama, eee, sumber, terus dari sini ke sini kan notnya disambungin sama R1, terus ke sini disambungin ke R3. Jadi tiap, antara 2 not itu, dihubungin sama, elemen.
Iya sih kemarin itu kalau nggak salah, gue sempet kelupaan kalau sumber sama resistor atau elemen lainnya itu harus dipisah juga, harus ada not juga. Nah, jadi jangan sampai lupa aja habis sumber harus ada notnya juga. Oke, ini juga. Terus, mungkin yang gampang dulu ya, ada loop sama branch. Kalau kalau branch itu kan tadi jumlah elemen, kalau di sini kan ada sumber satu sama ada resistornya 8, jadi totalnya ada 9 di sini. Nah, kalau misalnya, ikut rumus tadi kan branch itu kayak gimana, eee, tambah loop kurang satu ya. Kalau branch-nya 9 gini nggak sih? Kayaknya bukan deh. B, L tambah eh, gini nih, bener kayak awal tadi. Kalau kayak gini kan, 9 sama dengan loop-nya 6, eee, 6 ditambah loop-nya berapa, dikurangin 1. Kalau loop-nya berarti kan ada, 9 dikurang kurang 5, dengan loop-nya itu ada 4. Tapi di sini, gue mau nanya dosen juga sih, di sini kan tulisannya independent loop ya. Ini takutnya nanti, independent loop, kalau nggak salah kalau nggak salah ini nanti ada hubungannya juga sama bab selanjutnya itu mesh namanya, tulisannya gini, mesh, M-O-S-H. Eee, nah terus kemarin waktu belajar dosen gua tuh, bilangnya gini, coba kita bikin baru aja. Nah gini kan, eee, jumlah loop itu dihitungnya tuh, nggak cuma yang satu-satu, tapi ini 1, 2, 3, 4. Itu 4 tuh yang satu-satu gitu. Eee, kita tulis aja lah, yang 4 itu 4 itu sudah, yang gimana sih, ya 1 gitulah. Yang satu mhm, terus juga ada yang bisa double gini, tambah lagi 1, segini bisa ini berarti kan udah ada 6, habis itu sini lagi, 7, 8. Ini kan juga loop gitu namanya. Nah iya, bisa nah kemarin tuh bisa juga jadi loop kalau kalau kayak gini kan bisa juga jadi loop gitu. Terus mungkin yang ini, nah ini juga kan bisa. Terus yang semuanya juga bisa, kalau jadi loop, yang luarnya aja gitu. Jadi di sini kan tadi, tambah 2 yang atas, terus tambah 2 juga yang samping, terus tambah eee, yang 3 oh ya yang 3 belum, yang bawah deh, yang 3 mana? Mari kita ganti yang 3, eee, nah yang gini, kan 1, 2, 3 gitu kan, itu juga. Terus sama yang terakhir ini, kayak gitu kan ada 4 juga tuh, jadi banyak, yang ini jumlah independent loop-nya. Nah terus yang tambah lagi, 1 total. 4. Jadi totalnya itu kalau kayak gini ada berapa nih? 4 tambah 2 tambah 2, 8, 9, 9, 10, ada 14 loop.
Nah kalau UPK, kalau branch 9 dari mana? Branch itu tadi, kalau apa, kalau penjelasannya ini kan, poin ini branch, single element, contohnya voltase atau resistor. Jadi, di gambar ini kan ada voltasenya tuh ujung kiri ini ada satu, terus di kalau di sini kan nah sudah ada tulisan, ada R1, R2, R3, R4 sampai R8. Berarti resistornya ada 8, sumber tegangannya ada satu, jadi total branch tuh, terus yang A udah dapet, gimana nih kok ya berantakan, biarinlah, mmm, oke. Gimana? Ini aja deh, A, mmm, pindahin dulu bentar, mmm, dulu, oke, yang A, eee, jadi nanti mungkin, besok mau ditanyain dulu sih, maksud dari loop-nya tuh kalau pakai rumus gini, gimana kalau misalnya dicari masing-masing itu gimana gitu. Kebetulan kan dikumpulnya hari Jumat juga ya, nggak tahu sih kalau kelas lain. Kalau kelas gua hari Jumat. Terus rangkaian tersebut ingin disederhanakan menjadi sumber tegangan, terhubung secara seri dengan sebuah resistor. Berapakah nilai resistor pengganti diperlukan agar daya yang ditransfer oleh sumber tegangan bernilai tetap? Mmm, ini ngegambarnya bakal susah, jadi kayaknya, eee, mau ke foto aja deh, eee, catatan. Mhm, bentar, oke. Oke guys, balik lagi. Ini, mmm, ya sama aja ya. Begini. Mhm. Oh iya, di Twitter akademik juga kalau nggak salah ada dikasih soal-soal. Aduh gimana ya? Jadi kalian kalau misalnya lagi iseng, lagi bosen, kerjain aja. Ada 5 soal kalau nggak salah. Terus, eee, sampai bab 3 kalau nggak salah materinya, kalau nggak salah sih. Gambar sama kayak yang atas tapi lebih rapi aja kelihatannya walaupun ini sama nggak rapi juga. Yang B, eee, yang B ini kita, bakal perlu ngitung banyak, yang B, rangkaian, menjadi sumber tegangan hubung. Di sini kita yang paling gampang dulu ya, kita, di sini kan, gitu kan aja, cari yang paralel dulu, nanti kursornya, kursornya, R3 sama R2 kan, dia paralel, jadi kita paralelin dulu, terus, nah di sini yang R1, R6, ini R6, R7 sama R8 kan bentuknya, delta nih. Terus kalau delta kita, agak bingung kayaknya kalau misalnya kita hitung. Jadi kita bisa ubah ke Y, eee, kayak gitu. Nah,
Ini, sebenarnya ngikutin, gambar awal tadi cuma, dijadiin, eee, jadiin ke note aja. B-nya itu berarti R2, di R3 itu, berapa ya? Mmm, ini kayaknya memang nggak bagus ya nilainya, R2, R3 ini 20 kali 10 dibagi 200, eh, kok dikali, 30, berapa tuh 20/3, eee, ohm. Terus yang kita bisa hitung lagi, ini sih yang delta, eee, a mmm, tambah bosen kalau gini ya, namanya ngerjain masing. Iya sih, ramenya kalau nggak ngerjain masing, kunci jawabannya udah ada gitu, R8. Jadi kita ubah jadi ini, jadi gini, eee, terus caranya gimana, mmm, di sini aduh tulis dulu deh, dululah. Kalau di sini kan R7-nya tuh di atas ya, paling atas. Di sini kita bisa, cari, lawannya terserah sih nulisnya gimana. Kalau di buku kan R1 jadi RA gitu. Ini pesen aja, terus di sini lawannya R8 dan kalau di sini tuj kok 7, 6, 6 dan gitu aja deh. Terus, ngitungnya kita, kalau R7 aksen itu kan, apa tadi rumusnya, scroll-scroll dulu, eee, mana? Yang bawah tadi ya? Ini deh, kita dari delta ke Y, gimana caranya pakai yang atas ini? Iya, mmm, jadi RA kali jadi di sini, pertama kita nyari R7 dulu, R7 berarti kita, R6 ya, R6 dikali R, 8, R6 kali R8 berapa itu? 27 kali 12, 27 kali 12, resistornya ya, resistansinya maksudnya, langsung kita masukin 27 kali 12 berarti 27 tambah 12 tambah 15. Jadi, ini langsung aja aku, eee, ini dapatnya berapa sih? Dapat 6, bener. Anjay, keren juga di sini apa nih sih namanya, OneNote ya, langsung ada hasilnya. Baru tahu, itu R6 aksen, di sini, berarti pakai R8 kali R7, 12 kali 12, R6 ya? Eee, R R6 itu yang kanan, berarti 5 kali 2 berarti 12 di 27 terus sama dengan 3,33. Bentar kok kayaknya, mmm, bener nggak sih? 8, berarti ini 27 kali, 15, 7, 15 dan 7,5. R8, R8 bawah, 8 yang bawah, mmm, iya, oke, sip, bener. Jadi kita udah dapet itu,
R aksennya gimana, terus gimana ya, biar lebih bagusnya lagi, eee, ini aja deh, kita hapus dulu nya, mmm, mmm, nah jadi, ini kan berarti udah ada gitu, kita seriin ini dulu, R5 sama ini kita seriin, mmm, kita itu R5 ya, R5 tambah R, 7 bukan 7 R6 deh, itu, R5 berapa ya? 18 tambah R6 itu 33 itu, terus R4 ditambah, R8 R8 dan itu R4 berapa? 436 ditambah, eee, 7,5 dengan 7. Terus kalau udah dapet, mmm, mmm, bisa kita gambar gitu. Nah, di, eee, nggak bisa dikeluarin biar, mmm, kita masuknya ke sini, terus masuk ke R1, terus gabungan R3 ini, R2, 3, terus di sini kan kalau sekarang itu ada 2, mmm, sama ada satu lagi. Nah, kalau kayak gini kan jadinya, eee, ini kita tulis 1 aja gitu, 2, ini 1, ini 2 gitu. Terus yang terakhir itu ada R ya, R7. Nah, kalau kayak gini kan lebih gampang gitu ngitungnya. Jadi, nya R1 tambah, eee, langsung aja lah R1 itu tambah R23 tambah, di sini yang 1 R1, di R2 ditambah R7 aksen. R1 tadi, 33 tambah 20/3 tambah, ini gimana 21,333 kali kali 4, 3,5 bagi 21,333, 3 tambah, R7 aksen tadi berapa? 6 kan 59. Jadi, R totalnya itu 59,98 atau gimana ya, nulisnya, 60 60 ohm. Nah ini, caranya kayak gini tapi seharusnya bener sih 60 ohm buat yang B, eee, terus yang C dengan menggunakan prinsip bagi arus, oke ini kita
udah mulai ke akhir, udah mulai ngantuk juga kayaknya. Sama, di sini juga, walaupun ngomong dari tadi tapi ngantuk juga. C, C, dengan menggunakan prinsip pembagi arus, hitung besar arus yang melalui resistor R2. Eee, di sini kita hapus aja yang ini. Mmm, Menggunakan prinsip hitung besar arus yang melalui resistor R2, eee, arus yang melalui resistor 2. Kita harus gimana caranya, di sini kan, R2 tuh paralel sama R3. Berarti kalau dia paralel, arusnya seharusnya sama dong, I2, konsep dari paralel itu berarti, eee, arusnya lagi, voltase, sorry sorry, udah udah enggak lah, masa ngantuk diajarin alasan. Voltasenya sama karena dia paralel jadi kan R2 sama R3 itu voltasenya sama, eee, terus kita kalau voltase, terus kan kalau misalnya, seharusnya kalau ditambahin kita voltasenya sama kayak gini, karena dia di sini masih ada PS, jadi buat C, eee, voltase 2 itu sama dengan voltase 3. Jadi, voltase 2 itu kan rumusnya I2 dikali R2 itu dengan I3 dikali R3. I2 itu, kita nggak tahu berapa, yang pastinya kalau R2 tadi ada 10, 10 sama dengan I3 kita nggak tahu berapa, R3 itu 20. Jadi, I2 itu sama dengan 2 kali, biar nggak bingung. I2 itu sama dengan, nah terus kalau misalnya kita tambah, I-nya, iya, terus gimana tadi lagi, eee, oh iya, eee eee, karena kita udah tahu perbandingan arus I2 sama I3, kita dapet, apa ya, kok arus sih di sini? Oh iya, kan ini ada PS sama ini aja berarti. Kalau PS-nya kan tadi 18 volt, terus, iya 18 volt, R totalnya, 60 gitu, 60 ohm. Jadi kalau misalnya kita cari I totalnya kan, gimana tuh, voltase bagi R ya? Iya, heeh, jadi 18 dibagi 60, 0,3, 0,3 ampere. Nah berarti, karena ini R1 sama, gimana ya, hapus dulu. Karena ini bisa kita bilang, eee, seri, di sini kan ini, I-nya sekian, terus di sini, karena dia paralel, eee, iya, maksudnya dia di sini sama total dari sini kan dia seri gitu, R1 sama paralelnya R2, R3 itu dia seri. Jadi kita bisa, eee kita eee, kita asumsikan I2 tambah tambah I3 itu sama sama dengan 0,3. Kalau I2 itu kan 3, I3 sama dengan 3, jadi, yaitu 0,1 ampere. Terus, I2-nya berarti, 0,2 ampere. Jawaban, iya, eee, hitung besar arus memakai resistor R2, berarti ini deng, 0,2 ampere jawaban, yang C. Nah kalau sebenarnya di buku Sadiko ini ada, eee, kayak rumusnya sendiri sih, tapi lupa gimana, lupa lupa, bentukan
prinsip pembagi arus itu gimana? Ya cari sini aja, eee, prinsip pembagi tegangan arus. Heeh, kalau nggak salah tadi itu di, mana ya? Nah yang ini, ada rumusnya kayak yang kanan gini, V2 sama dengan R2 per R1 tambah R2 kali P in. Itu, di Sadiko kalau nggak salah, ada rumusnya kayak gini, kalau pakai prinsip gitu. Tapi, ya sebenarnya kalau kayaknya sama aja sih kayak gini, kalau prinsip, pembagi arus berarti kan dia, di paralel gini voltasenya sama, kalau seri berarti arusnya sama gitu. Kalau D, pembagi tegangan. Kalau pembagi tegangan dicari di resistor R2, kalau pembagi tegangan hitung beda tegangan, hitung tegangan R2, hitung tegangan di R2, di sini kita bisa, ya sih kayak tadi juga arusnya sama, arus yang lewat R1 sama selanjutnya itu sama karena dia seri, kita bisa bilang, mmm, I, gimana, apa sih, eee, itu sama dengan, eee, I I2 tambah I3 gitu. Ya bener kan, dia masuk, dia dari I1 itu arusnya bakal kebagi ke R2 sama R3. Terus kalau I1 tadi kan, eee, kita nggak oh iya ding, pembagi tegangan pembeda tegangan. Balik kayak tadi dong, salah salah, bentar mikir, lupa, gimana? Iya, heeh, dibalikin dari V aja ya? Mungkin berarti gini dong, apakah kayak gini, tapi dia, para nggak, begitu kan, tapi hambatan itu kebalik dan I I kayak gini kan kalau kayak gini kan I2 per R2 itu I3, 3, mmm, jadi ini I2, R2-nya itu 10, I3-nya itu R3-nya 20, jadi, 2P2, P3. Terus kalau V2 tambah P3 itu, dengan 18 18 voltage, di sini P2 ditambah 2 P2 3 P3, eh, berarti P3 itu 6 volt tuh, apakah itu benar? Mmm, kayaknya gitu deh, dengan prinsip pembagi tegangan, prinsip pembagi tegangan, udah nyari tadi, mmm, V V masuk R1 per R2, V masuknya itu 8, kalau misalnya kayak gitu apakah sama dengan, R2 ya tadi, R2 itu 10,
berarti 16. 6. Oh iya bener deh. Iya, kalau pakai rumus. P masuknya kan dia dari 18 volt ya, eee, 18 volt masuknya, terus R1-nya itu kita dianggapin jadi R2, R2-nya itu jadi R3. Jadi kalau kayak gitu 6 volt juga sih. Oke, mmm, kayaknya sampai sini aja sih dulu ya. Nanti mungkin filenya ini, gua share ke drive akademiknya Stay R aja 2 ini ya, 2 biji, 2 halaman. Eee, Kayaknya udah 2 jam juga kita cek dulu, cek dulu, stop share. Kayaknya mungkin malam ini sampai situ aja, kalau misalnya ada kurang, besok kalau ketemu bisa tanya aja atau misalnya ada yang salah bisa bilangin aja karena, eee, biar sama-sama belajar kita. Ya udahlah kalau udah malam, selamat istirahat semuanya, eee, thank you, dadah. Oke, thank you Bang. Yuk. Makasih Jul. Gigi kamu juga. Recording gimana guys? Stop aja ya.